kabarnya? Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus menyertai kita ya. Nah, apa saja sih yang sudah kita alami sepanjang minggu ini? Pasti ada suka dan duka. Saat kita dalam keadaan suka atau kehidupan kita baik-baik saja, sangat mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi, bagaimana jika kita dalam keadaan yang buruk atau kita sangat terpuruk? Apa respon kita terhadap Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana merespon suatu masalah dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu dari Ayub. Siapa sih Ayub itu? Ayub adalah laki-laki terkaya di daerah Uz. Dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia juga memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah. Alkitab mencatat dia memiliki 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan banyak budak-budak. Tetapi bukan itu yang membuat Allah tertarik kepadanya. Ayub 1 ayat 1 mencatat bahwa dia adalah seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu, apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Di Ayub 1 ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Di hadapan iblis, Allah sangat membangga-banggakan Ayub sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi iblis berkata, "Ah Tuhan, Ayub itu takut akan Tuhan karena dia memiliki segalanya. Dia mempunyai harta yang banyak, keluarganya baik-baik saja, hidupnya berkecukupan. Coba saja kalau misalnya Ayub itu tidak memiliki apa-apa. Coba saja kalau dia terpuruk, dia miskin, pasti dia tidak akan takut akan Tuhan lagi. Pasti dia akan meninggalkan Tuhan." Ayub bisa takut akan Tuhan karena dia tidak pernah dicobai. Lalu Tuhan pun mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Setelah itu, di Ayub pasal yang pertama dikatakan, Ayub kehilangan semuanya. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan ternaknya, bahkan anak-anaknya juga meninggal. Bagaimana respon Ayub? Di ayat 21-22 Ayub berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil." Tidak sedikit pun Ayub menyalahkan Tuhan atas semua kehilangannya. Tidak sedikit pun Ayub menyalahkan Tuhan atas semua hal buruk yang terjadi padanya. Tidak hanya itu, di Ayub pasal yang kedua dikatakan bahwa Ayub menderita penyakit kulit. Barah terdapat di seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Lalu dia mengambil beling untuk menggaruk-garuk barahnya itu karena gatalnya. Bisa dibayangkan betapa menderitanya Ayub pada saat itu. Ayub telah kehilangan semuanya. Bahkan istrinya juga mempertanyakan imannya kepada Tuhan. Istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi lagi-lagi Ayub tidak mau menyalahkan Tuhan dan dia tidak mau berbuat dosa dengan bibirnya. Dia malah berkata kepada istrinya, "Apakah kita mau yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Bayangkan teman-teman, bahkan di saat keadaan terpuruk sekalipun, dia tidak mau berpikiran buruk kepada Allah. Bahkan Ayub sempat juga kecewa dengan sahabat-sahabatnya yang menghakiminya dengan mengatakan bahwa semua yang dialami Ayub adalah akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah diperbuatnya. Di dalam hidup ini, seringkali kita merasa proses yang kita alami terlalu berat. Tetapi percayalah, benturan-benturan yang kita hadapi pada akhirnya akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan yang lebih baik lagi selama kita tetap melekat di dalam kasih Tuhan. Ada kata-kata yang berkata, bukan soal benar atau salah tetapi respon. Bukan soal baik atau buruknya keadaan di sekitar kita, tetapi semua tergantung dari bagaimana cara kita menghadapi atau merespon suatu masalah itu. Itulah yang akan menunjukkan kualitas hidup kita. Sama seperti Ayub, mari sama-sama kita belajar untuk tetap kuat dalam penderitaan dan tetap bersyukur. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang